Hai, kembali kita bertemu. Salam jumpa, salam sehat semua. Kita bertemu di channel yang sama, Not Sinaga. Kali ini kita akan membahas materi kimia tentang reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai oleh perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini tersedia soal. Di antara reaksi berikut, tentukanlah yang termasuk redoks atau bukan. Maka reaksi redoks ini kita tentukan dari bilangan oksidasi masing-masing unsur. Apabila terjadi perubahan bilangan oksidasi, baik itu bertambah atau berkurang, maka reaksi tersebut tergolong reaksi redoks. Kita lihat reaksi yang pertama, apakah tergolong reaksi redoks atau bukan. Di sini S adalah unsur bebas sehingga bilangan oksidasinya adalah 0. O2 adalah termasuk juga ke dalam unsur bebas, bilangan oksidasinya adalah 0. Di dalam SO2 bilangan oksidasi yang kita ketahui adalah bilangan oksidasi dari O, yaitu minus 2. Minus 2 dikali 2 itu minus 4. Maka jumlah semua bilangan oksidasi unsur di dalam SO2 harus 0. Sehingga bilangan oksidasi S adalah minus 4 ditambah 4 biar 0 ya, maka S positif 4. Kita perhatikan bilangan oksidasi siapa yang berkurang dan bilangan oksidasi siapa yang bertambah. Bilangan oksidasi S kita lihat bertambah, ini kita sebut dengan oksidasi. Sedangkan bilangan oksidasi O kita lihat menurun atau berkurang dan ini kita sebut reduksi. Berarti reaksi pertama ini tergolong reaksi redoks. Reaksi redoks. Nah, kita lanjut ke reaksi yang kedua, tergolong reaksi redoks atau bukan. Yang pertama kita tentukan bilangan oksidasi dari siapa? Di sini bilangan oksidasi O di dalam MnO2 adalah minus 2. Minus 2 dikali 2 sama dengan minus 4. Maka minus 4 ditambah berapa biar semuanya berjumlah sama dengan 0? Positif 4. Sehingga bilangan oksidasi Mn adalah positif 4. Di sini kelihatan bahwa H positif itu muatannya positif 1 dan itulah menunjukkan bilangan oksidasinya. Namun bisa saja selain daripada unsur H dan O yang harus kita tentukan biloksnya. Kecuali ada H2O2 baru itu berbeda bilangan oksidasi daripada O di dalamnya. Nah, sekarang bilangan oksidasi Cl di sini menunjukkan minus 1 muatannya, berarti Cl ini minus 1, Mn positif 2, Cl2 0. Nah, di sini berlaku H positif 1, O negatif 2. Adakah yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Kita lihat Mn dari positif 4 menjadi positif 2, berarti mengalami reduksi, yaitu penurunan bilangan oksidasi. Sementara H tetap positif 1, Cl negatif 1 menjadi 0. Bertambahkah atau berkurang? Bertambah ya, sehingga disebut oksidasi. Sehingga reaksi yang kedua ini tergolong kepada reaksi redoks. Kita lanjut ke reaksi yang berikutnya. Bilangan oksidasi siapa yang diketahui? O, yaitu minus 2. Minus 2 kali 3, minus 6. Minus 6 ditambah berapa? Bilangan oksidasi dari Al supaya 0 ditambah 6. Tetapi Al ada 2, berarti untuk 1 Al itu 6 bagi 2 berapa? Positif 3. Ya, ini positif 1, ini positif 3, ini positif 1, dan ini negatif 2. Al positif 3 ke Al positif 3 tidak mengalami perubahan biloks. Begitu juga O. Begitu juga dengan H. Berarti reaksi yang ketiga ini tidak tergolong reaksi redoks. Baik, soal yang berikutnya. Bilangan oksidasi dari O minus 2,
Minus 2 kali 3 minus 6. Ini lihat, ini adalah ion poliatom. Nanti bilangan oksidasi S dan O itu kalau dijumlahkan sama dengan muatannya, yaitu negatif 2. Berarti negatif 2 dikali 3 itu negatif 6. Negatif 6 ditambah bilox S itu harus sama dengan negatif 2. Sehingga bilangan oksidasi S itu adalah negatif 6 ditambah 4 sama dengan minus 2. Ditambah 4 karena S sama dengan 2 berarti 4 dibagi 2 positif 2. I2 unsur bebas, biloxnya 0. Di sini O minus 2. Minus 2 ini juga ion poliatom ya. Minus 2 dikali 6 minus 12 tambah bilox S nanti dia harus sama dengan min 2. Berarti minus 12 tambah berapa? Sama dengan minus 2. Minus 12 tambah 10. Lalu di sini S ada 4. 10 dibagi 4 berapa? 2,5. Positif 2,5. Sedangkan bilox I di sini adalah minus 1. Sesuai dengan muatannya. Nah, kita perhatikan bilox siapa yang berubah? S ya. Dari positif 2 menjadi positif 2,5 itu bertambah berarti oksidasi. I dari 0 ke min 1 berkurang berarti reduksi. Berarti reaksi ini tergolong kepada reaksi redoks. Reaksi redoks. Baik, silakan kita ikuti lagi. Di sini di reaksi ini bilangan oksidasi O minus 2 dikali 7 minus 14 ditambah bilox Cr nanti dia harus sama dengan minus 2. Berarti minus 14 tambah berapa? Sama dengan minus 2. Tentu tambah 12. Nah, Cr ada 2. 12 bagi 2, 6. Sehingga bilangan oksidasi Cr adalah positif 6. Di sini H positif 1, Fe positif 2, Cr positif 3 di sini, Fe di sini positif 3, H positif 1 dan O minus 2. Bilox siapa yang mengalami perubahan? Kita lihat bilox Cr dari positif 6 ke positif 3. Berkurang atau bertambah? Berkurang ya, sehingga disebut reduksi. Dan Fe dari positif 2 ke positif 3 bertambah disebut oksidasi. Sehingga reaksi yang kelima ini tergolong kepada reaksi redoks. Reaksi redoks. Nah, sekarang yang terakhir, apakah reaksi yang terakhir ini tergolong reaksi redoks atau bukan? Kita perhatikan bersama-sama. Bilox dari O adalah minus 2, tentu bilox Cu sama dengan positif 2. Karena jumlahnya harus sama dengan 0. Nah, di sini bilox H positif 1. Positif 1. Bilox O minus 2. Kita jumlahkan semua nanti harus sama dengan 0. Minus 2 kali 3. Minus 6 tambah 1 minus 5 berarti N harus positif 5 sehingga jumlahnya sama dengan 0 ya. Di sini bilox yang bisa kita tentukan pertama adalah bilox O. Bilox O minus 2. Lalu bilox N bagaimana? Belum tentu bisa kita cari. Kita lihat bilox Cu. Valensi Cu kelihatan di sini ya. Pada saat pembentukan senyawa ion itu sudah dipelajari, bilox Cu kelihatan di sini. Maka Cu positif 2. Kalau ini Cu positif 2, NO3 ini muatannya negatif. Berarti kalau minus 2 kali 3 minus 6 ditambah bilox N itu harus sama dengan negatif 1. Sehingga minus 6 ditambah berapa? Sama dengan minus 1 positif 5. Atau ini NO3 ini negatif 1, ini positif 2. Langsung saja tuliskan di sini positif 2, O minus 2 kali 3 6,
6 tambah berapa sama dengan min 1 tambah 5. Dapatlah bilangan oksidasinya Cu positif 2, N positif 5 ya. Ini positif 1 untuk H dan min 2 untuk O. Kita lihat apakah ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kalau ada berarti dia tergolong reaksi redoks. Cu tetap positif 2, H tetap positif 1, N tetap positif 5, O tetap negatif 2. Berarti reaksi ini bukan reaksi redoks ya, tidak tergolong reaksi redoks. Nah, begitulah pembahasan kita tentang reaksi redoks kali ini. Sampai jumpa, salam sehat, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, dah.